Saya pernah membaca sebuah buku yang sangat berkesan sampai saat ini. Isi dari kalimat di buku tersebut adalah, "Janganlah menjadi ayam aduan yang mudah diadu domba dengan siapapun. Kadang-kadang diadu domba itu tidak terasa." Oke sahabatku, kita akan bahas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Selamat datang di channel Esa Santuy, sahabatku. Oke ya, sahabat. Kali ini kita akan membahas hal penting terkait prospek YouTuber, ya, konten kreator, terutama di Indonesia. Ya, sebagai seorang YouTuber, prospeknya seperti apa? Di YouTube ini kalau kita amati ya, sahabatku, masih mending loh. Karena apa? YouTube memberikan kebebasan. Tidak mewajibkan kita mesti setiap hari harus begini, begitu, harus parkir akun, parkun, dan lain-lain. Enggak ya, di YouTube ini bebas. Jadi kalau kita sebenarnya menghendaki penghasilan yang besar, ya sesuai nanti dengan perjuangannya. Kalau kita santai, penghasilannya juga santai. Ya, nah itulah yang terjadi di YouTube. Jadi para konten kreator diberikan kebebasan, keleluasaan untuk menentukan kita ingin berpenghasilan seberapa besar sih? Kalau ingin menaikkan dolar misalkan, kan itu juga ada caranya. Sudah diberitahu kemarin. Misalkan oplos mandiri. Permasalahannya mau nggak oplos? Mau nggak? Kan gitu kan. Kadang-kadang ya ada yang nggak mau. Banyak yang nggak mau oplos. Terus kemudian sekalinya mau, oplosnya misalkan formasinya kurang tepat. Nah ini juga kurang maksimal hasilnya nanti. Maka memahami oplos yang belum monet dan yang sudah monet ini penting sekali ya. Formasi oplos untuk yang sudah monet dan formasi oplos untuk yang belum monet itu sangat krusial, pengaruhnya sangat berbeda nanti. Jadi jangan sampai salah oplos, salah cara oplos. Jangan sampai salah cara oplos. Nah, ngomong-ngomong lagi soal YouTube, soal penghasilan di YouTube. Teman-teman ini diberi kebebasan oleh YouTube seluas-luasnya. Kalau misalkan ingin segera mendapat penghasilan yang cukup bagus, maka kita dituntut satu, yaitu menyiapkan konten atau mengupload konten yang sekiranya disukai oleh banyak penonton. Penonton ini sedang suka video yang bagaimana sih? Kalau misalkan hiburan gitu, lawakan komedi, atau misalkan edukasi yang seperti apa? Hiburan yang seperti apa? Konten humor yang seperti apa yang sedang diminati penonton? Nah inilah pentingnya kita menyimak tren. Nah mungkin sama ya kayak kebiasaan saya di awal-awal dulu ya ber-YouTube. Dulu saya melihat video-video tutorial itu sekilas-sekilas sahabatku. Jadi merasa tahu gitu loh. Baru nonton 2 menit, 3 menit merasa tahu langsung komentar pergi gitu kan. Padahal setelah sekarang saya menyimak ulang, banyak isi dari tutorial itu ternyata bergizi semua ilmunya. Ya, bergizi. Apalagi kalau kita lihat sampai full durasi, kemudian kita simak uraian-uraian, cara-cara yang sistematis, metode-metode yang diajarkan. Nah, baru kemudian menyadari, wah kenapa dulu nggak konsen ya nonton tutorial? Kenapa dulu nonton tuh kayak selewat-selewat aja, menganggap nggak penting? Ternyata setelah kesini-kesini, waktu kita mencoba pantengin ulang, banyak ternyata cara-cara yang memang bisa mengembangkan channel YouTuber pemula. Nah, itulah kelebihan kalau kita keistimewaan kalau kita menonton segala sesuatu yang terkait pembelajaran, kita tonton sampai tuntas agar ilmunya sampai ke kita. Karena ilmu itu ibarat air, mencari tempat yang rendah. Itulah ilmu ya. Ilmu ini mencari orang-orang yang rendah hati ya. Manusia-manusia yang berwatak sombong akan sulit mendapatkan ilmu baru. Karena apa? Dia meninggikan dirinya. Jadi ibarat cangkir dia sudah penuh. Bagaimana mau dimasukin air kalau cangkirnya sudah penuh? Penuhnya dengan keakuan, keegoan, merasa sudah tahu segalanya. Akhirnya ilmu baru tidak pernah masuk dalam dirinya. Jadi kalau kita ingin banyak ilmu, ya mau tidak mau kita tawadhu, ya. Kita bersikap rendah hati. Ya, ibarat air, ilmu ibarat air, mengalir ke tempat yang rendah. Ya, kalau kita mengosongkan gelas kita, maka ilmu atau pancaran air-air dari para guru, dari para mentor itu bisa meresap masuk ke dalam diri kita menjadi sebuah wawasan baru dan wacana untuk membuka ide dan membukakan jalan
pada kesuksesan. Meskipun kesuksesan itu harus kita perjuangkan secara bertahap sesuai kemampuan, ya. Nah, tapi modal utama adalah rendah hati dulu, ya, agar ilmu-ilmu dari manapun itu bisa kita serap dulu. Penting sekali untuk menyerap ilmu pengetahuan. Dan ini berlaku tidak hanya di dunia YouTube. Di dunia nyata pun orang-orang yang rendah hati cenderung mudah mendapat aliran ilmu, ya, pancaran ilmu dari air kehidupan. Ya. Ilmu itu kadang dibawa oleh orang yang kita remehkan, kita pandang remeh. Ternyata di dalam dirinya ada banyak pengalaman dan wawasan. Ya. Karena kita nggak bisa menilai isi buku itu dari covernya, ya, nggak bisa. Kita melihat kualitas sebuah HP hanya dari casing, nggak bisa. Kadang casing biasa saja, tapi pengalaman hidup luar biasa. Nah, inilah kepada para master inilah kita belajar kehidupan. Ya. Itu bukan hanya di dunia YouTube, sahabatku. Itu berlaku di dunia nyata juga. Jadi semakin kita menjaga sikap rendah hati, maka ilmu dari manapun arahnya itu semakin mudah masuk kepada diri kita. Dan yang nanti beruntung siapa? Ya, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berhasil mendapatkan ilmu tersebut kemudian mencoba mengembangkan ilmu yang dia dapat menjadi sebuah aplikasi kerja, ya, menjadi sebuah karya. Ya. Jadi ilmu tersebut masih harus diolah. Ilmu adalah air, ya, dan air itu ada yang mentah, ada yang sudah mateng, ya, ada yang jernih, ada yang kurang jernih. Nah, tugas kita menyaring, memfilter mana-mana saja atau bagaimana caranya mengolah ilmu-ilmu yang masuk ini, kemudian bisa kita daya gunakan untuk kemajuan channel kita. Itu kalau di dunia YouTube. Kalau di dunia nyata juga begitu, ya. Kita harus saring ilmu-ilmu di dunia nyata yang masuk ke kita. Ya, apakah menjerumuskan kita dalam permusuhan? Apakah menjerumuskan kita dalam sikap-sikap yang intoleran? Nah, ini kita harus pelajari, ya. Harus pelajari. Jadi nggak ditelan mentah-mentah. Kita simak dulu. Kita pelajari dulu apapun yang kita dapatkan. Kita saring, ya, jangan sampai ditelan mentah agar kita tidak menjadi orang-orang yang salah guru, ya, salah ilmu, salah ajaran. Akhirnya menjadikan kita malah bukan menjadi orang yang lebih baik, tapi menjadi pribadi yang lebih keras, lebih sombong, tinggi hati, dan merasa paling benar sendiri. Nah, ini bahaya, ya. Ini kalau timbul kesombongan seperti itu halus tapi bahaya. Ya, yang ada nanti suka konflik dengan orang, ya, karena kalau seseorang sudah merasa diri paling tinggi, paling ngerti, paling benar, ini sumber dari masalah, sahabatku, ya, sumber dari masalah. Keegoan ini bahaya, bisa bertingkat-tingkat, ya. Tinggal kita yang pintar-pintar harus nyaring, ya, nyaring setiap masukan yang ada. Ini berlaku untuk kehidupan nyata maupun di dunia YouTube. Ya, saya kira sampai di titik ini poinnya sudah didapat, ya. Kita bisa belajar dari manapun. Dalam kehidupan nyata kita juga bisa berguru kepada siapapun. Namun manakala ajaran tersebut malah menjadikan kita orang yang keras, menjadikan kita orang yang merasa paling benar, akhirnya kita bermusuhan dengan banyak orang lain. Nah, ini harus di cross check. Berarti ajaran tersebut tidak tepat. Karena kalau kita menyadari suatu pelajaran yang baik adalah menjadikan kita menjadi manusia yang bisa berkawan dengan siapapun, mengurangi rantai permusuhan, memutus mata rantai permusuhan, ya. Nah, itulah yang harus kita cari, ya. Orang-orang yang mengajarkan agar kita selalu stay di jalan yang mendatangkan banyak kedamaian dan perdamaian dalam kehidupan ini. Ya, karena hidup ini nggak lama sebenarnya. Kalau kita isi dengan permusuhan, kita isi dengan konflik, kita isi dengan peperangan, ya malah nggak berkesan apapun hidup kita. Oke, saya sepakat. Kalau ada penindasan, kita harus melawan penindasan itu dengan segala daya. Tapi manakala tidak ada penindasan, ya kalau bisa kita jangan menindas orang lain, ya. Mentang-mentang nanti sudah nggak ada penjajahan di negeri kita, justru kita nggak sadar menjajah pihak lain yang dirasa lemah. Jadi kadang-kadang seperti itu. Cermin diri ini kadang susah dicari, ditemukan, sahabatku, ya. Kita merasa besar, merasa banyak teman, akhirnya menindas mereka yang sedikit teman. Nah, ini bahaya juga dalam kehidupan. Karena munculnya arogansi, ya. Menjadi arogan itu kadang-kadang tidak terasa. Nah,
Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang arogan ya. Jangan sampai terjebak di kelompok-kelompok yang bisa menjadikan kita sebagai manusia-manusia arogan. Orang arogan dibenci oleh Tuhan ya. Allah tidak menyukai kesombongan dalam bentuk apapun. Nah, oke ya. Jadi kalau konteksnya kita ngobrolin YouTube, ya baik-baiklah dengan para konten kreator pemula yang lain, saling menghargai, ya, tidak merasa yang lebih unggul, ya, selalu belajar dari manapun, ambil ilmunya, mana yang bisa dipraktekkan, kita praktekkan, ya, karena semua itu bertujuan untuk memajukan channel. Semua ini berlaku tidak hanya di dunia YouTube, dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, kita pun jangan mau diadu domba, ya. Oleh alasan apapun dan dengan alasan apapun, jangan sampai menjadi ayam aduan. Menjadi ayam aduan adalah adu domba sana, diadu domba sini, dan kita tidak merasa diadu domba. Ini kan hal yang tidak semestinya, ya. Kembali ke akal sehat, kembali ke kemanusiaan, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang mudah diadu domba. Itu saja pesan saya kali ini, dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Selamat menyambut Lebaran, tetap berkarya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sahabatku.